Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Eva Yusrelia Puspita Asis dengan NIM 20010010047. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran Abdul Muqsid Ghazali dalam buku Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Abdul Muqsid Ghazali itu. Jadi, Abdul Muqsid Ghazali adalah seorang intelektual Muslim Indonesia yang lahir di Situbondo pada tanggal 7 Juli 1971 dari pasangan Kiai Haji Ghazali Ahmadi dan Haji Siti Lutfiah. Abdul Muqsid Ghazali mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Zainul Huda, Dukuh Selatan, Arjasa, Sumeneb, Madura. Di pesantren itulah Muqsid mulai mengenal pemikiran progresif. Salah satunya adalah pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai pluralisme. Selanjutnya, Abdul Muqsid Ghazali melanjutkan pendidikan S1-nya di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Ibrahimi, Sukorejo, Jawa Timur. Kemudian S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang tasawuf Islam dan selesai pada tahun 1998. Kemudian ia melanjutkan pendidikan S3-nya di perguruan tinggi yang sama di bidang tafsir Al-Quran dengan disertai di bawah bimbingan Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Profesor Dr. Kausar Ashari Nur. Abdul Muqsid Ghazali ini juga dikenal sebagai penulis muda yang produktif dengan pemikiran-pemikiran yang terbilang bebas dan berani, yang mana pemikiran dan karya tulis Ghazali banyak berfokus pada tema-tema seperti pluralisme agama, dialog antar agama, dan pembaruan pemikiran Islam. Ia memandang keberagaman agama sebagai fenomena yang harus diakui dan dihargai dalam masyarakat modern. Ghazali juga menganjurkan dialog antar agama sebagai sarana untuk membangun dan meningkatkan toleransi di antara umat beragama, yang mana beberapa karya tulis Abdul Muqsid Ghazali itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Yang kedua, Tafsir Ahkam bersama Delik Ummi Kalsum. Yang ketiga, Fikih Anti Trafficking, Jawaban atas berbagai kasus kejahatan. Yang keempat, Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun, Johan Effendi. Lalu yang terakhir atau yang kelima, Ibadah Ritual, Ibadah Sosial, Jalan Kebahagiaan Dunia Akhirat, ditulis bersama Rahmat Hidayat dan Ahmad Rifki. Nah, di dalam buku karangan Abdul Muqsid Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran berisi sikap teologis Al-Quran dalam merespon pluralitas agama dan umat beragama. Pemikiran Abdul Muqsid Ghazali terhadap pluralisme agama bisa dijelaskan mengenai yang pertama, penelitian terhadap keberagaman. Menurut Abdul Muqsid Ghazali, cenderung untuk menerima bahwa berbagai agama dapat memiliki kebenaran dan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang berharga, yang mana mencerminkan pandangan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan oleh karena itu, berbagai jalan spiritual dapat membawa manusia kepadanya. Selanjutnya yaitu ketegasan dalam keyakinan sendiri. Meskipun Muqsid Ghazali menerima keberagaman agama, ia juga mempertahankan keyakinannya sendiri. Dalam Islam dengan tegas, baginya Islam adalah jalan yang benar, tetapi ini tidak meniadakan nilai-nilai yang dimiliki oleh agama-agama lain. Next yaitu dialog antar agama. Muqsid Ghazali mendukung dialog antar agama sebagai cara untuk memahami satu sama lain, membangun toleransi, dan mencari kesamaan serta persamaan di antara keyakinan agama yang berbeda, yang mana dialog semacam ini memungkinkan pertukaran gagasan dalam spiritual tanpa mengorbankan integritas keyakinan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu penolakan terhadap ekstremisme. Muqsid Ghazali menentang pandangan ekstrem yang menolak agama-agama lain secara absolut atau mendukung konflik antar agama. Baginya, ekstremisme hanyalah memperburuk ketegangan dan konflik.
sementara menghargai pluralitas agama dapat membawa kedamaian dan harmoni sosial. Muksid Ghazali juga menyatakan bahwa Islam mengakui eksistensi agama-agama yang ada dan menerima beberapa prinsip dasar ajarannya. Namun menurutnya, hal ini bukan berarti bahwa semua agama adalah sama. Sebab setiap agama memiliki kekhasan, keunikan, dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Menurutnya, setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya masing-masing. Walau demikian, menurut Abdul Muksid Ghazali, semua agama, terutama yang ada dalam rumpun tradisi Abrahamik, mengarah pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan historik agama-agama yang ada mestinya tak perlu lagi dirisaukan. Kesamaan tujuan ini pula yang menurut Muksid menyebabkan Islam di samping melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberi pengakuan teologis kemaslahatan para pengikut agama lain itu. Muksid berpendapat secara eksplisit, Al-Quran menegaskan bahwa siapa saja, baik Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, ataupun umat lainnya yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir, dan melakukan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya. Abdul Muksid Ghazali juga mengutip salah satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falakum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang mana sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Dalam ayat ini, Muksid Ghazali berkesimpulan bahwa secara eksplisit ayat tersebut tidak menerangkan tentang kewajiban orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'ah agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, namun hanya menerangkan tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh. Adapun pernyataan kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah pernyataan orang mufassir dan bukan pernyataan Al-Quran. Dan untuk menguatkan pendapatnya ini, Muksid Ghazali mengutip pendapat Rashid Ridha yang menyatakan bahwa tidak disyariatkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW bagi umat-umat terdahulu. Bukanlah suatu yang perlu diperdebatkan, karena komunikasi Allah dengan setiap kelompok atau beragam umat beriman selalu menghadirkan seorang nabi dan wahyu yang khusus. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengakui ajaran agama dan umat agama lain, namun menurut Al-Quran, golongan non-muslim tetap akan diselamatkan oleh Allah sejauh mereka menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal soleh sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab suci masing-masing. Namun, perlu diingat kembali kepada teman-teman sekalian bahwa pandangan Muksid Ghazali terhadap pluralisme ini mungkin saja memiliki beberapa penafsiran yang mana bisa saja beberapa kelompok atau individu berpendapat bahwa pandangan Muksid Ghazali merupakan bentuk toleransi, atau mungkin juga ada yang berpendapat bahwa semua agama sama saja. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.